Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, NIM 2206311000017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman web, yang dimana pada penugasannya yaitu menambahkan CSS pada website yang sudah saya buat. Nah, sebelumnya fungsi dari CSS ini yaitu untuk memperbagus tampilan dari website yang sudah kita buat. Nah, langsung saja kita ke codingannya ya. Nah, di sini untuk saya menambahkan CSS pada eksternal CSS dan juga ada yang di dalam tagnya ini ya, seperti ini di dalam tagnya. Nah, sebelumnya saya akan membahas pada yang di eksternal CSS nya dulu. Nah, di sini ada yang P di sini untuk memperbagus pada tampilan paragrafnya ya. Di sini untuk font weight-nya itu bold, berarti di sini nanti tampilan fontnya itu tebal. Kemudian di sini ada .video container di sini untuk mengatur juga memposisikan dari video. Misalkan kita akan menambahkan sebuah video dari penyimpanan internal maupun dari link share link ya, misalkan dari YouTube. Di sini untuk displaynya flex, kemudian justify kontennya itu center. Nah, di sini untuk konten YouTube-nya yang akan saya tampilkan pada website saya yaitu nanti akan berada di tengah ya. Di sini untuk tanda bintangnya itu box sizing atau box, di sini tipenya border box. Kemudian di sini untuk tabel TH dan TD, di sini untuk tabel itu buat menginisialisasi tabel, kemudian TH itu THTD ini untuk baris dan juga kolom ya, yang dimana itu untuk bordernya itu 1px. Di sini untuk ketebalannya ya, untuk mengatur ketebalannya, jika dirasa kurang tebal bisa menambahkan misalkan menjadi 2px. Tapi untuk maksimal ketebalan bordernya itu 1 ya, tapi ya menyesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Nah, di sini untuk warnanya itu solidnya di sini warnanya hitam ya, untuk saya pilih tipe warnanya yang RGB. Kemudian di sini ada border collapse. Kemudian di sini juga ada baris lagi ya untuk backgroundnya dan juga pengaturan teksnya, yang dimana untuk background colornya itu putih dan untuk text alignnya itu center. Kemudian di sini ada untuk tampilan headernya, di tampilan header dari websitenya. Di sini untuk background image-nya, di sini saya mengimport dari folder yang ada di penyimpanan internal saya. Di sini untuk nama folder internalnya itu img, kemudian nama file fotonya yaitu masjid/jami.jpeg. Di sini jangan sampai ada salah penulisan ya, karena akan mempengaruhi pada tampilan websitenya nanti. Di sini untuk background size-nya saya mengambil 20. Kemudian background positionnya itu center, untuk tingginya itu 150 pixel, kemudian displaynya flex, justify kontennya itu center, berarti di sini misalkan nanti ada penambahan seperti kata ataupun kalimat ya. Kemudian align itemnya sama center, terus teks alignnya itu di tengah, kemudian font size nya itu 25
px, kemudian font family-nya itu tipe fontnya itu menggunakan fantasi, kemudian di sini ada bordernya ya untuk teksnya, yaitu untuk bordernya ataupun apa ya, stroke ataupun tepi dari itu, saya menambahkan tepi dari hurufnya di sini sebesar ketebalannya itu udah px, untuk warnanya itu hitam ya. Nah di sini untuk navigasinya yaitu ada float itu dari kiri, berarti dari tampilan seperti misalkan menunya ada di sebelah kiri, kemudian widthnya itu lebarnya 15%, kemudian tingginya 380 px, kemudian backgroundnya itu saya menggunakan background warna abu-abu, untuk paddingnya itu 10 px. Nah di sini kan untuk tampilan itunya ya, tampilan dari navigasinya atau nav apa ya, bisa disebut navbar lah. Di sini untuk nav UL ini misalkan di dalam navbarnya itu ada misalkan menu lagi ya. Di sini saya menggunakan list style tipenya itu none, berarti tidak ada, headingnya itu none. Jika misalkan kita jika diganti ini menjadi nanti misalkan ada list style tipenya, nanti akan ada misalkan di depan kalimatnya itu nanti ada itu ya, misalkan tanda apa ya, tanda bulat hitam gitu loh, buat menandakan itu sebuah list. Kemudian di sini artikel di sini untuk itu ya, untuk konten yang nanti memunculkan dari semua menu. Di sini floatnya right, berarti ada di kanan, paddingnya itu 0, lebarnya itu 85%. Nah di sini untuk tingginya 380 px, background colornya putih, justify kontennya itu tengah, yang di tengah, align center tengah, kemudian teks alignnya juga di tengah. Nah di sini juga ada section after, berarti di sini ada apa ya namanya, lupa namanya ya, kalau aku lupa, pokoknya nanti ada section after sama apa ya, cover gitu loh. Nanti sini untuk displaynya itu tabel, di sini clearnya boot pantainya kosong ya. Kemudian footer di sini untuk yang mengatur di bagian bawah itu footernya. Untuk background colornya itu menggunakan warna abu-abu, paddingnya 5, teks alignnya center, dan warna dari itunya itu putih. Nah di sini untuk mengatur responsif ya, maksudnya responsif. Tadi itu yang section after itu responsif ya. Kemudian yang di bagian mana lagi tadi? Nah ini untuk responsif dari semuanya ya, dari nav dan juga artikelnya. Kemudian di sini ada untuk penginputan. Di sini kan punya saya itu menambahkan form ya, tetapi untuk formnya ini belum bisa digunakan karena belum saya integrasikan, belum saya hubungkan dengan apa ya, MySQL. Jadi di sini cuma tampilannya saja ya. Sini untuk tampilannya di sini saya menggunakan input yang dimana untuk tipe inputannya itu teks, select sama teks area. Untuk widgetnya itu lebarnya itu 100%, paddingnya 12 px, bordernya itu 1 px. Terus di sini ada apa namanya ya, untuk backgroundnya
Oh, untuk warna dari bordernya itu saya menggunakan warna abu-abu. Border radiusnya itu 4px, kemudian resize-nya itu vertikal, kemudian itu ada fontnya, tipe fontnya itu Times New Roman, Times Serif. Untuk labelnya itu padding, saya menggunakan 2px, 12px, 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 kemudian 0. Displaynya itu inline block. Kemudian di sini ada input lagi, input, tapi ini untuk tombolnya ya, tipenya itu submit, background colornya itu hijau, untuk warnanya itu putih, paddingnya itu 12px sama 20px, bordernya non, karena saya tidak memerlukan border ya. Terus border radiusnya 4px, kursornya itu pointer, floatnya right. Di sini ada input lagi. Di sini untuk responsifnya ya, untuk responsif tipenya yang submit, background colornya hijau tetap, tapi background hijaunya itu berbeda ya sama background yang di atas. Kemudian yang container itu border radiusnya itu 5px, background colornya itu warnanya putih, paddingnya 20px. Di sini ada kolom, di sini ada yang kolom 25 sama ada yang kolom 75. Di sini yang kolom 25, di situ saya mengatur polanya itu left, lebarnya 25%, terus margin untuk topnya itu 6px. Sedangkan untuk yang kolom 75 itu floatnya left dari kiri sama, widgetnya lebih besar 75, kemudian margin topnya itu 6px. Jadi dalam kolomnya itu nanti satu kolom, misalkan nanti di kolom buat inisialisasi, misalkan nama gitu, misalkan email, seperti itu. Kemudian untuk nama, misalkan nama, penulisan nama, email sama misalkan nama depan, nama belakang gitu, saya untuk ukuran kolomnya itu 25% lebarnya. Kemudian untuk pengisiannya dari ketiga atau 4 gitu, itu saya menggunakan lebarnya itu 75%. Jadi kalau di total itu nanti lebarnya itu 100% seperti itu. Nah, di sini ada juga untuk barisnya, ada responsif buat barisnya. Di sini display sama ya, display table sama clear table, boot sama kontennya. Dan di sini juga ada untuk yang ini ya, untuk yang kolom 25 sama 75. Kemudian inputnya, tipenya itu submit, kemudian widthnya itu 100%, margin topnya itu 0. Oke. Ini untuk yang style CSS yang eksternal. Sebentar ya. Untuk yang internal, sebentar. Yang internal itu sebentar. Nah, di sini seperti yang internal itu sini ya, seperti di sini. Untuk tag H2-nya, misalkan di sini saya background colornya warna biru, terus di mana lagi ya? Sebentar, tak cari dulu. Oke, di sini tidak ada. Oh, ini ada ya. Bentar. Ini ada. Untuk stylenya, untuk text areanya itu ada tingginya 200px. Terus kemudian di mana lagi? Dan sini iframe-nya juga, iframe-nya di sini juga saya itu ya, buat iframe-nya untuk lebarnya 560, terus tingginya 315. Untuk visi misi, nah di sini juga untuk visi misinya, di sini untuk penambahan image-nya itu dari folder internal
dari folder perangkat saya. Kemudian di sini untuk stylenya, di sini untuk widthnya, lebarnya itu 400 px, untuk tingginya 260 px. Di sini juga untuk H2, stylenya backgroundnya warna biru. Kemudian yang wisata itu cuma tabelnya aja ya. Untuk style untuk tabelnya itu lebarnya 100%. Oke, kita langsung ke tampilan websitenya saya ya. Sini untuk tampilan websitenya saya. Di sini ada header ya. Tentunya ini ada header, terus di sini navnya, navbarnya, kemudian yang di sini itu untuk artikelnya tadi ya, dan di sini yang paling bawah itu ada apa namanya ini, footer. Di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kita langsung masuk ke selayang pandang, yang dimana selayang pandangnya itu langsung saya tampilkan dari menu pengenalan ya. Sini untuk menu pengenalannya seperti ini ya. Di sini ada tampilan dari video dari YouTube. Di sini tampilan dari YouTube-nya bisa langsung diputar. Di sini karena takut copyright nanti ya, saya pause aja dulu. Sini ya, seperti ini nanti di mute saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada visi misi. Kan di sini ada menu pengenalan, visi misi, daftar wisata, informasi dan juga masukan. Nah, di sini dari 1 2 3 4 5, dari kelima ini nanti tampilannya nanti itu dari tampilan masukannya ini masuk ke tampilan yang ini ya, masuk ke tampilan artikelnya nanti. Karena untuk apa ya, biar tidak apa ya, biar bagus gitu, biar masuknya itu dalam satu apa ya, dalam satu halaman web. Tetapi di sini untuk setiap meskipun setiap ininya berbeda itu ya, berbeda webnya ya. Sini ada menu pengenalan tetap ya seperti yang tampilan awal. Kemudian di sini ada visi misi. Sini ini kalau seperti ini berarti ditambahin CSS-nya ya. Daftar wisata juga seperti ini. Terus informasi informasi di sini. Nanti di sini ada buat iframe-nya, buat menampilkan dari maps-nya. Kemudian di sini juga bisa, di sini ya. Di sini jika diklik nanti akan masuk ke website lain ya. Websitenya punyanya dari pemerintah Kabupaten Sumeneb seperti ini. Tapi ini belum diatur ya buat ini kan masih ini ya, kayak masih besar banget gitu. Oke, kemudian informasi sudah. Terus masukan ini seperti Google Form ya, seperti form. Tetapi di sini yang saya itu belum dihubungkan sama apa ya namanya, belum dihubungkan sama MySQL, jadi belum bisa beroperasi dengan semestinya. Oke, itu saja penjelasan mengenai CSS dan juga tampilan dari website pengenalan kota Sumeneb yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.